Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok G beranggotakan saya Cynthia Rahayu dan dua rekan saya ada Lian dan Sapari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengetahuan umum komputer dan perkembangan teknologi informasi komputer perbankan. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Sapari. Kepada Saudara Sapari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami tentang pengetahuan umum komputer. Komputer merupakan alat bantu pengolahan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer merupakan alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia seperti film, musik, televisi, faksimil, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Komputer ini memiliki komponen sistem komputer yaitu hardware, software, dan firmware. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data, bahkan menghasilkan output sesuai keinginan. Komputer pada awalnya digunakan hanya untuk mengolah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aritmetika. Sekarang, komputer dapat memberikan berbagai macam fungsi seperti hiburan, mengolah data, alat transaksi, media pengawas, dan lain-lain. Baiklah, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adelian. Kepada Saudari Adelian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah komputer. Komputer generasi pertama mulai dari 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabungan vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabungan vakum atau vacuum tube digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron. Di ruang evaluasi, komputer ini memiliki berat sekitar 30 ton dan memerlukan daya listrik yang sangat besar untuk bisa beroperasi sehingga kurangnya esensial untuk digunakan. Univas atau NIS adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan oleh Badan Sensus Amerika Serikat. Komputer generasi kedua mulai dari 1996 sampai 1964. Teknologi tabungan vakum mulai digantikan dengan transistor. Ukuran transistor lebih kecil ketimbang ukuran pendahuluannya. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai dikenalkan, seperti contoh COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas dan Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Komputer generasi ketiga mulai dari 1964 sampai 1971. Generasi ketiga atau dikenal juga dengan generasi IC memperkenalkan bentuk transistor yang lebih kecil diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Hal ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Skibley yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihan dari komputer IC ini adalah dapat mengelola atau lebih cepat dan efisien pada generasi ini. Pertama kalinya komputer menggunakan monitor atau mouse, keyboard, dan OS.
BDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360 dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat, mulai dari 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai dikenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama atau Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personil komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Komputer generasi kelima, sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan akan terus dikembangkan. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakan dan disebut sebagai komputer masa depan. Perkembangannya ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi mengenali suara. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah umum yang sering digunakan dalam dunia komputer. Pertama, yaitu ada hardware. Hardware di sini merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh. Contohnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, keyboard, mouse, monitor, dan power supply. Nah, hardware pada umumnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada input device. Nah, input device ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data dan perintah pada komputer, seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Baik, selanjutnya tentang output device. Nah, output device di sini merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Nah, misalnya seperti monitor, printer, projector, dan lain-lain. Kemudian ada processing device. Nah, processing device ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengelolaan data. Nah, perangkat ini kadang disebut sebagai otak komputer atau disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit. Nah, processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Selanjutnya, storage device atau perangkat penyimpanan. CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Nah, terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai perangkat penyimpanan utamanya yang berupa seperti hard disk. Jika kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan penggunanya. Seiring berkembangnya teknologi komputer, media storage device berkembang pula dengan sangat pesat, baik kapasitas maupun bentuknya. Nah, pada komputer, storage device dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penyimpanan internal dan eksternal. Penyimpanan internal storage berupa hard disk, sedangkan external storage seperti hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain-lain. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak sering disebut set program atau instruksi yang digunakan dengan perangkat keras. Nah, mengenai proses yang akan dilakukan untuk berkomunikasi, software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah untuk mengontrol perangkat keras. Nah, software dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu sistem operasi, program aplikasi, program tambahan, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga ada brainware atau pengguna.
Nah, brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Nah, pengguna komputer umumnya dibagi menjadi 4 macam, antara lain yaitu programmer, tenaga analisis sistem, administrator, dan operator atau pemakai. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan teknologi informasi komputer perbankan. Nah, semakin majunya teknologi di dunia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi yang berbasis komputer. Nah, ini untuk mempermudah transaksi dengan nasabah yang tadinya melayani secara tatap muka dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet, bahkan dengan mobile handphone dengan SMS yang sudah bisa diterapkan pada bank-bank di sekitar. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti halnya pelayanan elektronik transaksi atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Misalnya, ini merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.